Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, para suster, saya dengan senang hati bertemu dengan Anda pada malam ini. Kita hendak bicarakan tokoh besar dalam gereja kita, tokoh besar dalam keselamatan, itulah Santo Yosef. Nah, saya diminta untuk perkenalkan diri. Tadi sudah dijelaskan, sudah dikatakan nama saya itu Hermas Asumbi, MSC dari Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus. Saya baru setahun berada di Manado. Sekarang saya bertugas diminta untuk menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, pengajar kitab suci, dan juga sebagai pembina di sekolah stikat di mana para frater dari Tarekat MSC, dari Tarekat Misionaris Hati Kudus tinggal lalu kemudian belajar di Sekolah Tinggi Filsafat. Sebelum saya datang ke Pineleng, ke Manado ini tahun lalu, saya bekerja diutus untuk menjadi misionaris di Jepang dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Saya belajar bahasa dan kemudian budaya Jepang di Nansan University di Nagoya, dan kemudian terus bekerja di sana selama kurang lebih 10 tahun. Dan tahun 2015 saya diminta untuk memperdalam pengetahuan, belajar lanjut di Pontificio Istituto Biblico atau Pontifical Biblical Institute di Roma, dan saya selesai tahun 2019, lalu tahun 2020 saya datang ke Indonesia untuk memperkuat barisan para dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, terlebih untuk kitab suci. Itu perkenalan singkat saya. Yang paling penting bahwa saya senang kita bertemu pada malam ini, dan semoga pertemuan ini bisa menjadi kesempatan untuk memperdalam dan memperkuat cinta kita kepada Santo Yosef, dan sekaligus menjadi kesempatan berahmat bagi kita sekalian. Baik, saya akan mulai materi saya minta izin untuk share screen. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini saya diminta untuk bicara tentang Santo Yosef. Dan saya memberi judul itu Santo Yosef Pelindung Gereja Universal. Dan saya mengambil satu kalimat dari doa kepada Santo Yosef yang tertulis di akhir dari Apostolic Letter atau surat apostolik dari Paus Fransiskus, itulah guide us in the path of life. Saya kira ini sangat tepat bagi kita pada saat kita mau memperdalam pengenalan pengetahuan kita tentang Santo Yosef, kita memperkuat cinta kita kepada dia, kasih kita kepada dia, dan kita bermohon supaya dia memimpin kita dalam kehidupan kita, dalam jalan hidup kita sehari-hari. Kalau Anda lihat, maka dalam screen ini, dalam layar ini ada gambar Santo Yosef dan Yesus kecil yang sementara bekerja. Tapi di sebelah kiri, di sebelah kanan itu ada gambar, ada foto dari patung Santo Yosef yang sedang tidur, the sleeping Joseph. Patung ini dipopulerkan oleh Paus Fransiskus ketika saya masih di Roma, dan Paus Fransiskus rupanya memiliki devosi pribadi yang besar kepada Santo Yosef. Paus Fransiskus dia katakan bahwa di mejanya dalam kamarnya itu dia letakkan patung dari Santo Yosef yang sementara tidur. Dan hampir setiap malam, tiap malam sebelum dia tidur, Paus Fransiskus itu bicara kepada Santo Yosef. Kalau dia punya kegelisahan, ada masalah dalam gereja, bagaimana dia akan mengambil keputusan dan langkah yang berat, maka dia tulis dalam secari kertas, kemudian dia letakkan di bawah patung Santo Yosef yang sementara tidur. Dia katakan, tolong doakan kami, gereja yang sementara bersiar, berilah jalan. Mungkin ini mengapa, karena itu dalam doa ditulis juga kalimat ini, guide us in the path of life. Oke, ini tentang sekedar introduksi.
Saya sendiri memiliki patung Santo Yosef yang sementara tidur ini sekarang di kamar saya. Kadang-kadang saya minta tolong kepada Santo Yosef untuk memimpin saya juga, sebagaimana dia menuntun Kristus kecil dan keluarga di Nazaret. Baik, tentang tahun ini, jadi kita sudah tahu bahwa Paus Fransiskus itu menetapkan tahun ini sebagai tahun Santo Yosef, menjadi kesempatan bagi kita, bagi gereja Katolik untuk memberi perhatian lebih kepada Santo Yosef. Selama ini doa-doa, devosi itu sangat banyak, sangat besar kita letakkan, kita berikan kepada Santa Maria, juga kepada santos dan santa yang lain yang terkenal, yang dekat dengan kita. Tapi jarang kita beri perhatian khusus dan intensif kepada Santo Yosef. Dan pada tahun ini baiklah memang kita bersama-sama Santo Paus Fransiskus kita berikan perhatian yang lebih itu. Nah, Paus Fransiskus mencanangkan tahun Santo Yosef itu dengan surat apostolik yang berjudul Patris Corde. Patris Corde, patris dari kata pater artinya bapa, dan corde dari kata cordis artinya hati. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, with a father's heart, atau dengan hati seorang bapa. Ini ternyata kita punya ibu Maria, tapi juga sebenarnya kita punya bapa, itu Santo Yosef, yang melihat kita dengan hati seorang bapa yang luar biasa. Jadi tahun Santo Yosef itu dari 2020 sampai 2021 tanggal 8 Desember akan berakhir, dan mulai dan berakhir pada tanggal yang sama. Nah, mengapa ini Paus Fransiskus mencanangkan tahun ini sebagai tahun Santo Yosef? Sebenarnya adalah penghormatan pada proklamasi, atau juga bisa kita sebut sebagai pernyataan promulgasi Santo Yosef sebagai pelindung gereja universal oleh Paus Pius ke-9 150 tahun yang lalu. Itu pada tahun 1870, ketika dunia terutama di Eropa itu mengalami masa yang sangat sulit. Ada banyak orang menderita, terlebih itu anak-anak yang tidak berdosa, mereka menderita karena kesulitan politik, gejolak sosial, gejolak ekonomi, dan banyak hal. Dan itu Paus Pius kemudian berpaling kepada Santo Yosef, dan dia menetapkan Santo Yosef sebagai the patron of the Catholic Church. Itu kata patron itu dari kata pater, artinya bapa, jadi bapa gereja. Tapi kita terjemahkan dengan kata pelindung. Pelindung itu ada aspek kebapaan di sana yang tidak bisa kita lupa. Baik, sebenarnya selain gelar Santo Yosef sebagai pelindung gereja Katolik atau gereja universal, dia juga punya pelindung lain yang sudah kita kenal. Misalnya, dia adalah pelindung dari para pekerja. Dan Paus Yohanes Paulus II, dia juga menetapkan Santo Yosef sebagai guardian of the Savior, atau pelindung, pengawal dari penyelamat kita, Yesus Kristus. Dan yang sudah lama menjadi tradisi dalam gereja Katolik, sebenarnya Santo Yosef itu adalah pelindung, the patron of a happy death. Jadi kita ingin supaya kita kalau nanti mati, kita mati bahagia, tidak mati menggenaskan. Kita berdoa, jauhkanlah kami dari kematian tiba-tiba misalnya. Tidak mati dalam kecelakaan misalnya. Nah, ini kita berdoa kepada Santo Yosef untuk itu. Dan ini tradisi gereja Katolik yang sudah lama dan tertulis dalam katekismus kita. Nah, ini ada gambar kenapa Santo Yosef itu dia dianggap sebagai pelindung dari happy death. Itu karena kita percaya bahwa Santo Yosef itu dia mati, dia meninggal di tangan Bunda Maria dan Yesus. Yesus, kalau kita ingat dalam Injil, dalam kitab suci, tidak pernah lagi dikatakan tentang Santo Yosef ketika Yesus memulai pelayanannya secara publik.
Jadi ketika Yesus sudah besar dan dia mulai mewartakan kerajaan Allah, di sana tidak disebutkan lagi tentang Yesus, tentang Santo Yosef, hanya disebutkan tentang Maria. Artinya apa? Kita bisa mengasumsikan bahwa Santo Yosef sebenarnya sudah meninggal ketika Yesus mulai berkarya. Dia meninggal di hadapan Yesus dan di hadapan Maria, tentu dia meninggal happily, dengan gembira, dengan bahagia. Dan karena itu juga kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, kita juga ingin mengalami kematian yang bahagia di akhir hidup kita. Dan kita bisa berseru kepada Santo Yosef. Baik, Santo Yosef pelindung gereja universal, mengapa dan apa relevansinya? Ya, ini penting. Kenapa Santo Yosef itu dikatakan dan ditetapkan oleh Paus sebagai pelindung gereja universal? Mengapa? Apa relevansinya, kepentingannya bagi kita saat ini? Kita ingat bahwa pada tahun 1870, apalagi tahun-tahun sesudahnya, ada Perang Dunia I, ada Perang Dunia II, Eropa mengalami masa sulit sekali. Dan kemudian kita gereja berpaling kepada Santo Yosef. Dalam kesulitan kita berpaling kepada dia. Itu tradisi iman kita yang sudah tumbuh lama dan ditetapkan secara resmi oleh gereja, oleh Paus. Dan karena itu juga sangat relevan bagi kita saat ini, yang hidup kita tidak steril, tidak bebas dari kesulitan. Apalagi sekarang kesulitan besar sekali karena pandemi COVID-19. Dan kita butuh seorang yang melindungi kita, seorang santo yang menjadi pelindung kita semua. Itulah Santo Yosef. Nah, ada masa sulit, ada masa krisis. Itu yang membuat kita gereja menetapkan. Karena saat ini misalnya, itu kita mengalami masa yang berbeda dari masa-masa yang lalu. Ada pelbagai perkembangan yang memberikan bisa bertemu sekarang, misalnya dampak itu teknologi informasi. Saya bisa berbicara dari Manado, dari Pineleng, Bapak, Ibu, suster, saudara-saudari bisa mendengar dan melihat saya dari jauh. Ini luar biasa. Tapi teknologi seperti ini juga merubah ataupun menegaskan itu ciri misalnya yang disebut oleh filsuf Bauman. Dia bilang masyarakat cair, itu liquid modernity. Dia katakan kehidupan yang berbeda di Ambon, di Manado, di Sumatera, di Indonesia, di Asia, di Eropa. Kita punya kehidupan yang berbeda dalam banyak aspek, tetapi ada satu hal yang menyatukan kehidupan kita, cirinya. Cirinya adalah what unites them all is precisely their fragility. Jadi rapuh, temporariness, vulnerability, and inclination to constant change. Ini perhatikan baik-baik, kita sementara alami dalam hidup kita. Jadi ada ciri kerapuhan, ada ciri kesementaraan, rentan, cenderung berubah secara konstan. Ya. Jadi kita alami dalam kehidupan kita. Misalnya dalam keluarga, suami istri itu punya cinta yang luar biasa kuat. Mereka katakan dalam untung dan malang, engkau adalah suamiku, engkau adalah istriku. Itu satu komitmen yang kuat, tapi juga fragile, rapuh. Tiba-tiba itu besok atau lusa ada apa, kesalahan sedikit, mereka bisa konflik. Sehingga dia rapuh. Dan karena itu mesti dikuatkan lagi. Ya rentan, ada perubahan di sana. Kalau kita tidak berubah, maka kita tidak bisa membangun satu kesatuan, satu relasi yang kuat sebagaimana yang kita impikan. Dan perubahan itu konstan, konsisten. Dari waktu ke waktu, mereka yang belajar filsafat itu akan mengerti dengan baik sejak zaman Yunani kuno. Itu filsuf sudah katakan bahwa perubahan itulah yang abadi. Kalau kita tidak berubah, maka kita tidak akan hidup. Itu kita alami perubahan luar biasa dalam dunia kita saat ini. Jadi ini baiklah kita lihat bahwa perubahan yang ada itu bisa juga mempengaruhi iman kita.
Ada begitu banyak informasi yang bisa kita alami, kita timba dari internet, dari mana saja dalam detik ini. Dari tangan kita lewat satu gadget kecil. Dan karena itu ternyata ini keuntungan luar biasa ini juga dibarengi oleh ketidakuntungan. Banyak orang bingung. Dulu orang tidak, misalnya saya punya iman Katolik tidak pernah dirongrong, apalagi kalau saya tinggal dalam satu desa Katolik. Tapi sekarang dengan ada gadget, itu dia bisa cari informasi luar biasa yang menyerang iman Katolik, dan dia mulai bingung, tidak punya pegangan kokoh. Ada banyak anak muda yang mengalami situasi seperti ini, dan ini bisa jadi menjadi satu masa sangat sulit bagi hidupnya. Oke. Juga kita alami dampak pandemi COVID-19 secara sosial, politik, ekonomi, keamanan, keagamaan. Ini secara ekonomi itu dampaknya begitu luar biasa. Saya kenal beberapa keluarga misalnya yang dulu hidup enak, tapi dengan COVID ini mereka mesti berpuasa. Dulu 3 kali makan satu hari, sekarang 1 kali makan satu hari. Keagamaan juga dulu mereka dengan enak pergi ke gereja, sekarang tidak. Saya tidak menghadiri misa. 3 bulan lalu itu saya ketemu dengan satu orang yang datang menghadiri misa pemakaman seorang imam yang meninggal di Manado. Dan dia katakan, sudah 8 bulan baru sekarang saya terima tubuh Kristus. Mempengaruhi keagamaannya. Dulu itu Ekaristi yang saya rasa sangat penting dan saya bisa dapatkan dengan sangat gampang. Sekarang jauh. Kira-kira dia punya pengaruh apa? Saya bilang hati-hati dan perhatikan apa yang kamu rasakan. Ini adalah satu ujian yang bisa membuat kamu, iman kamu tumbuh kuat, kerinduan kamu, tapi bisa sesuatu yang menjauhkan kamu dari Ekaristi. Bisa saja kamu tidak merasakan lagi kerinduan besar karena 8 bulan saya tidak menyambut tubuh Kristus, kok sepertinya nggak apa-apa, gimana? Yang seperti itu. Ada banyak hal-hal yang bisa kita alami yang sulit. Dan dalam gereja kita dimanapun, dalam keuskupan, dalam paroki, dalam wilayah rohani, atau dekenat, di mana tergantung istilah yang dipakai dalam tempat kita masing-masing, ada pelbagai masalah di sana. Entah masalah personal, tapi juga masalah komunal, masalah bersama. Dulu ada orang yang datang waktu saya masih di Roma, datang dan kemudian katakan, dulu saya tidak terlibat banyak dalam gereja, dan saya tidak pernah mengalami masa sulit dalam iman. Karena saya tidak tahu masalah di paroki saya. Tapi setelah saya terlibat, kemudian ternyata tidak gampang membangun relasi dengan teman seiman sana. Lalu saya bilang, berarti sekarang kesempatan untuk membuat iman kita seimbang. Bukan hanya aspek personal atau pribadinya, tapi juga aspek komunalnya, aspek sosialnya. Kalau tidak, maka iman kita tidak akan seimbang. Oke, itu ada banyak kesempatan di mana kita sungguh mengalami krisis. Yang mungkin kadang-kala kita tidak sadari, tapi baiklah kita membuka mata kita untuk melihatnya dengan baik. Untuk membuat kita dewasa, membuat kita tahu apa yang mesti kita buat, dan lebih lagi membuat kita berpaling kepada Santo Yosef untuk melindungi dan membimbing kita. Baik, ini ada satu gambar tentang Santo Yosef pelindung, dan kalau Bapak Ibu lihat ada banner di atas, dan di atas itu ada tulisan dalam bahasa Latin, ite ad Iosef. Artinya, pergilah, go to Joseph. Pergi atau datanglah kepada Santo Yosef. Jadi, in times of troubles, become to Joseph. Jika Santo Yosef itu melindungi keluarga Nazaret pada saat krisis, sebentar kita akan lihat, maka dia juga akan melindungi dan membela gereja Kristus. Itu iman kita. Sehingga mari kita pergi, kita datang kepada Yosef, sebagaimana dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam suratnya Patris Corde. Baik, tentang Santo Yosef dalam kitab suci. Nah,
kita memang cukup disayangkan bahwa kita tidak punya banyak cerita atau perikop yang membahas tentang Santo Yosef. Santo Yosef itu hanya disinggung beberapa kali dalam kitab suci. Memang nama Yosef itu memang nama yang besar. Dalam perjanjian lama, misalnya dalam kitab Kejadian, itu Yosef itu adalah anak dari Yakub atau Israel. Yakub punya 12 anak, dan anak yang paling terkenal itulah Yosef, yang hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dia lari dia dijual dan pergi ke Mesir. Dia jadi orang besar di sana. Ketika Israel mengalami masa sulit, masa kelaparan, orang Israel datang ke Mesir. Mereka mencari makan. Di sana mereka ketemu Yosef, dan kemudian Yosef menjadi penyelamat mereka. Nah, Yosef yang ada dalam perjanjian lama, sekarang dalam perjanjian baru kita memiliki juga Yosef yang besar, yang punya peranan kuat, punya peranan signifikan dalam peristiwa atau sejarah keselamatan Tuhan. Yosef itu seorang tukang kayu, tapi dia tukang kayu yang kecil, bukan tukang kayu yang besar, bukan kontraktor seperti yang banyak kita lihat dalam kehidupan kita sekarang. Itu dikatakan dalam Matius 13 ayat 55 misalnya. Tetapi meskipun dia kecil, dia itu bukan seorang pekerja yang sembarangan. Dalam bahasa Yunani itu dikatakan, di sana ditulis itu tekton. Tekton itu dia menunjuk pada seorang ahli. Jadi walaupun dia bukan kontraktor, tapi kalau dia buat meja yang dia buat itu bagus karena dia ahli di situ. Kemudian Santo Yosef itu juga tunangan Maria, Anda semua tahu. Dia mengambilnya sebagai istrinya dan menjadi bapak legal dari Yesus. Dia tidak menjadi bapak biologis, tapi dia bapak legal. Kalau sekarang kita kenal istilah adopsi, dia anak adopsi. Kadangkala kita pandang enteng, anak adopsi itu dianggap sebagai anak kedua. Tapi tidak, dalam kitab suci tidak. Dalam kitab suci, anak adopsi itu punya hak yang sama dengan anak-anak kandung. Dan kita juga dalam hubungan kita dengan Tuhan itu kita bukan anak kandung. Kita itu disebut anak Tuhan, tapi kita itu anak adopsi. Diangkat menjadi anak Tuhan lewat pembaptisan. Dan itu legal. Karena pembaptisan, Santo Paulus katakan, karena pembaptisan kita disatukan sebagai anak-anak Allah, dan kita punya hak atas warisan keselamatan, janji keselamatan. Nah itu, sehingga misalnya ketika Yosef mengambil Maria sebagai istrinya, dia menerima Kristus sebagai anaknya, maka secara legal dia itu punya hak sebagai pewaris dari keturunan Daud. Ini penting sekali. Kemudian Yosef juga dikatakan sebagai seorang yang benar, a just man. Tapi kenapa dia dikatakan sebagai orang yang benar? Dalam kitab suci itu satu hal yang sangat penting, bahwa dia dianggap benar karena dia taat. Dia melakukan kehendak Allah yang dinyatakan dalam hukum, tapi juga dalam mimpi. Nah, Santo Yosef itu dia tidur, ada patungnya yang sementara tidur tadi, ini berhubungan dengan ini. Ini Santo Yosef sementara tidur, kemudian dia mimpi. Dia diperintah, dan setelah dia bangun dia ikut apa yang dikatakan. Nah, kita juga berdoa, semoga mungkin sampai Paus Fransiskus dia sisip doanya di bawah patung Santo Yosef. Sementara tidur pun dia bisa bertemu dengan Tuhan, dan semoga dia doakan dan bantu dia. Kita juga bisa punya cara seperti itu, tidak salah. Dan kita jadi dekat dengan Santo Yosef. Kemudian di satu pihak Santo Yosef terpaksa menyaksikan kelahiran Mesias di kandang domba. Bapak Ibu yang terkasih, para suster, coba bayangkan kalau Bapak itu sementara menantikan kelahiran seorang anak dengan begitu antusias, tapi pada saat dia lahir di kandang, di tempat yang tidak layak. Itu seorang bapak akan menangis.
lihat anaknya lahir seperti itu. Kasihan anak saya. Kok bisa seperti ini? Apa salah saya? Kenapa mesti begini? Karena dia cinta dan dia sayang. Itu bukan pengalaman yang gampang bagi Santi Yosef. Dia terpaksa menyaksikan, pasti hatinya sakit. Mungkin dia berteriak, protes. Tapi dia mesti menyaksikan hal seperti itu. Tapi di lain pihak dia juga menyaksikan bahwa anaknya itu, bayi Yesus itu disembah oleh para gembala. Disembah oleh 3 orang raja, oleh para majus. Jadi ini warna-warni kehidupan yang dialami oleh Santi Yosef yang sama sekali tidak berbeda dengan kehidupan kita. Baik. Dia juga taat pada hukum yang tertulis dalam kitab suci. Dia mempersembahkan Yesus di bait Allah. Dia mendengarkan nubuat menakjubkan dari Simeon. Ditulis dalam Injil Lukas. Dia melindungi Yesus dari bahaya Herodes dan membawanya mengungsi ke Mesir. Ini hebat ini. Dia kreatif. Kemudian ini misalnya penginjil Matius dia mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Hosea, dari Mesir kupanggil anakku. Seperti dulu dia memanggil orang Israel itu lewat perantaraan Musa dan menuntunnya, sekarang dia memanggil Yesus, dan yang menuntun dan membawanya kembali ke tanah terjanji ke Israel itulah Yosef. Kembali dari Mesir, ia hidup tersembunyi, tidak menonjol di Nazaret bersama Maria dan Yesus. Bahkan bahkan di mana kuburnya kita tidak tahu. Kita hanya bisa asumsikan bahwa dia meninggal sebelum Yesus tampil secara publik dan berkarya. Dia meninggal di hadapan Maria dan Yosef, tersembunyi. Dia bersiarah ke Yerusalem dan mengalami Yesus yang hilang. Itu juga peristiwa yang Bapak Ibu semua kenal. Ada perasaan yang campur aduk di sana. Perasaan cinta, perasaan marah, perasaan cemas, perasaan sedih. Ada, dia alami di sana. Nah, itu secara singkat apa yang tertulis dalam kitab suci tentang Santi Yosef. Nah, saya tidak akan membahas ini, apalagi membahasnya secara hermeneutik, tapi kita mau lihat hal-hal yang baik tentang Santi Yosef, figur yang sudah sebenarnya secara dari kecil kita sudah banggakan, tapi mungkin tidak terlalu dekat dengan kita. Karena kita lebih banyak berdoa rosario daripada devosi kepada Santi Yosef. Nah, tentang apa yang dikatakan oleh kitab suci dan juga dari tradisi penghormatan gereja terhadap Santi Yosef, itu apa yang bisa kita katakan. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk melihat apa yang direfleksikan dan dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya Patris Corde. Baik. Pertama, Santi Yosef. Santi Yosef itu seorang bapa yang dicintai gereja. Joseph, a beloved father. Kehebatan Santi Yosef pertama-tama terletak pada keputusan. Keputusan dan statusnya untuk menjadi suami Maria dan ayah dari Yesus. Ini keputusan yang sangat berat. Bukan keputusan sembarangan. Kalau dalam tradisi, apalagi waktu itu Maria sudah hamil, karena hamil di luar nikah, itu dalam tradisi yang seperti tertulis dalam kitab Taurat, itu maka Maria mestinya dirajam, dihukum mati. Dan sebagai seorang tunangan, itu Yosef itu dia punya hak untuk menghukum Maria. Dalam tradisi selanjutnya dia punya hak untuk menceraikan dia secara publik, mempermalukan. Tapi Yosef tidak. Setelah dia mimpi, dia bangun dan dia ambil keputusan tegas, saya ambil Maria sebagai istri. Tidak ragu. Ini keputusan ini penting.
Bapak Ibu yang sudah menikah, apalagi sudah 20-30 tahun menikah, itu tahu persis bahwa cinta sebenarnya adalah satu keputusan, bukan sekedar rasa. Keputusan untuk baik hati kepada orang ini, kepada suamiku. Keputusan untuk menopangnya dalam untung dan malang. Kalau kita sementara mengalami sulit, seperti saya seorang imam dan seorang pembina di sini pada saat menghadapi para frater mahasiswi yang kadangkala tidak gampang, apalagi beda generasi, ya, maka itu keputusan saya dulu ketika saya katakan ya. Pernah saya merasa saya mengalami ditolak sebagai seorang imam misalnya, itu keputusan dulu saya, kalau saya ingat bahwa saya putuskan dengan bulat hati untuk mengikuti Kristus, keputusan itulah yang menguatkan saya. Itulah cinta saya kepada Tuhan. Itu juga sama dengan Santo Yosef, sama dengan kita. Baik, karena itu misalnya Santo Chrysostomos itu dia katakan, jadi dengan keputusan dan tindakannya Santo Yosef menempatkan dirinya untuk melayani seluruh rencana keselamatan Allah. Jadi dia menempatkan dirinya, dia pergi, dia serahkan dan buat. Ini Paulus ke-6 dia katakan, Yosef itu secara konkret itu dia mengekspresikan atau menunjukkan kebapaannya dengan membuat hidupnya sebagai sebuah pelayanan dan sebuah korban, a sacrificial service, pelayanan dan korban bagi misteri inkarnasi, bagi misteri penebusan. Ini satu contoh, satu keputusan yang bagi kita juga penting dan kita bisa ikuti dan akan diberkati Tuhan. Karena itu ia dicintai oleh gereja. Mari kita cintai Yosef. Dia dicintai di banyak tempat. Dia dijadikan pelindung gereja, pelindung institusi, pelindung sekolah, pelindung kelompok. Ada doa kepada Santo Yosef, ada devosi. Bulan Maret kita tetapkan sebagai bulan Santo Yosef dan tanggal 19 nanti kita rayakan dengan meriah pestanya dalam liturgi kita. Oke, yang kedua Santo Yosef. Joseph is a tender and loving father. Dia seorang yang lemah lembut dan penuh belas kasih, mencintai, seorang bapa seperti itu. Relasi antara Tuhan dan Israel itu banyak kali digambarkan dalam kitab suci sebagai relasi antara bapa dan antara anak. Jadi itu filial relationship yang ilahi ini kemudian tercermin dan secara nyata dalam relasi antara Yosef dan Yesus. Yosef punya andil besar dalam pertumbuhan Yesus menjadi anak yang penuh hikmat dan dikasihi Allah dan manusia. Itu ditulis dalam kitab suci dalam Injil Lukas. Dan ini penuh hikmat dan dikasihi Allah dan manusia ini tidak pernah lepas, tidak bisa dilepaskan dari peranan Santo Yosef sebagai seorang bapa bagi Yesus. Ia mengajari Yesus berjalan. Ia menggendong tangannya, mengangkatnya tinggi dalam kesenangan seperti bapak-bapak di kampung ataupun di kota pada saat anaknya lagi masih kecil, mereka mengangkatnya, menggendongnya dengan tinggi, dengan kesenangan. Tapi juga dia membungkuk dan memberi makan Yesus yang kecil. Itu tertulis dalam gambarannya tertulis dalam kitab Nabi Hosea bab 11 bab ayat 3 sampai 3 dan 4. Dan ayat 1 di sana tertulis tentang ayat 1 dan 2 tertulis tentang nubuat itu, dari Mesir kupanggil anakku. Pada Yosef, Yesus kecil melihat figur Allah yang lemah lembut dan berbelas kasih. Ini Mazmur 103, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Ini
Ini yang dilihat oleh Yesus lewat figur Yosef. Jadi seperti Bapa sayang, Tuhan Allah itu sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan itu sayang kepada orang yang takut akan Dia. Dan ini juga memberikan inspirasi, Mazmur ini memberikan inspirasi bagi kita, mungkin juga bagi Yesus ketika Dia katakan, semoga supaya kamu bermurah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Itu Misericordia Sicut Pater. Ini jadi theme song, jadi tema besar dalam jubileum extraordinary yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus yang kita rayakan 3 atau 4 tahun yang lalu. Supaya kita berbelas kasih, murah hati seperti Bapa kita di surga. Dan Yesus mengalami hal ini dalam figur Santo Yosef. Lalu kemudian keempat, Santo Yosef itu an obedient father. Dia seorang bapa yang taat. Dan ketaatannya itu bukan ketaatan setengah-setengah. Ada banyak orang yang mungkin taat kepada Tuhan, ketaatannya seperempat atau setengah. Paus Fransiskus dia bilang, kita jangan jadi orang Kristen yang di bawah standar. Kalau kita jadi orang Kristen, kita mesti jadi orang Kristen yang sejati. Dan salah satu ciri kesejatian dari iman ke Kristiani kita adalah obedience, ketaatan. Seperti yang ditunjukkan oleh Santo Yosef. Yosef seorang yang taat secara penuh. Ia selalu segera berbuat seperti yang diperintahkan Allah. Immediate response. Itu dia buat. Ia mengambil Maria sebagai istri. Ketika dia mimpi, dia bangun, dia ambil Maria sebagai istri. Dia tidak tanya-tanya lagi. Tidak pertimbangan lain lagi. Ia menyelamatkan Yesus ke Mesir dan membawanya kembali ke tanah Israel. Dan kalau kita ingat, kalau kita bayangkan, maka ketika dia mendapatkan mimpi dan diperintahkan untuk menyelamatkan bayi Yesus dan Maria itu dan ibunya Maria ke Mesir, dia hanya diperintah begitu. Tuhan Allah itu tidak siapkan kuda, tidak siapkan kereta. Dia mesti berpikir. Dia mesti berpikir caranya bagaimana. Dan dia buat dengan segera. Ia melaksanakan kewajiban seorang tua yang ditetapkan dalam Taurat. Itu sunat dan pentahiran itu ditulis dalam Injil. Itu dia buat, dia taat sebagai seorang bapa. Kita ingat di sini, dalam tradisi kita, kalau kita punya anak, maka salah satu tradisi kita bawa ke gereja untuk dibaptis. Ketika saya di Jepang itu saya sangat menghargai dan kagum dengan misalnya iman dari orang-orang Filipina, ibu-ibu Filipina. Mereka bagaimanapun kesulitan yang mereka alami, mereka akan cari waktu kalau mereka punya anak kecil untuk dibawa ke gereja, minta tolong untuk belajar, lalu kemudian anaknya dibaptis. Kewajiban orang tua. Oke, kemudian Santo Yosef, kalau kita lihat apa yang dibuat oleh Santo Yosef sebagai seorang yang taat, maka Santo Yosef menunjukkan fiat-nya dalam perbuatan. Jadi Santa Maria itu dia katakan fiat mihi voluntas tua. Jadi terjadilah padaku menurut kehendakmu. Santo Yosef dia tidak pernah katakan begitu. Dia tunjukkan dengan perbuatan. Fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, menurut sabdamu. Nah, kita juga tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan malaikat Tuhan yang berbicara kepada kita secara langsung. Dan tapi kita punya teladan Santo Yosef untuk menyatakan fiat kita, niat kita secara langsung, secara nyata dalam perbuatan hidup kita. Jadi dia bekerja sama secara penuh dalam waktu hidupnya pada bekerja sama dengan Tuhan untuk apa? Untuk kepentingan misteri keselamatan.
Jadi dia itu seorang pelayan keselamatan. Dan kita semua dipanggil untuk menerima keselamatan, tapi juga sekaligus menjadi pelayan, menjadi pewarta, menjadi pemelihara dari keselamatan itu dalam gereja, dalam paroki, dalam keluarga kita. Baik, yang keempat itu Santo Yosef itu seorang an accepting father, seorang bapa yang menerima apa yang dialami, menerima realitas hidupnya. Tidak pernah ditulis Yosef itu mengeluh tentang hidupnya yang sulit. Dari awal dia sudah punya masalah dengan kehamilan Maria di luar perkawinan, dan dia bingung. Kemudian dia diberi petunjuk oleh malaikat Tuhan, dan dia ambil keputusan itu. Bapak Ibu, keputusan ini sulit. Jadi kalau misalnya waktu itu Santo Yosef datang dan dia bilang, ini Maria ini dia hamil, tapi dia hamil bukan karena saya, dia hamil karena Roh Kudus. Orang tidak akan percaya. Kemungkinan besar. Karena mereka akan katakan, kamu ini bohong, masa kamu hanya terima dari mimpi, lalu kemudian kamu bisa percaya apa yang kamu katakan. Orang kemudian percaya ketika melihat apa yang dikatakan dan apa yang dibuat oleh Yesus. Mukjizat-mukjizatnya yang menyatakan dan menegaskan identitasnya sebagai seorang ilahi. Tapi dalam situasi sulit itu, Santo Yosef menerima apa yang dia alami. Dan ini penting. Santo Yosef menerima Maria dan anak yang dikandungnya tanpa syarat, unconditionally. Tindakannya ini menunjukkan keluhuran hatinya yang penuh belas kasih. An accepting father, tanpa syarat, penuh belas kasih. Karena itu kita bisa menyapanya sebagai seorang yang luhur. Kemudian kalau begitu maka kita bisa lihat bahwa dalam figur Santo Yosef, kematangan rohani, kematangan pribadi, itu bukanlah pertama-tama kemampuan untuk menerangkan misteri dan panggilan hidup. Bukan. Tapi kematangan rohani dan kematangan pribadi adalah kemampuan untuk menerima apa yang mesti dia kerjakan. Menerima situasi sulit. Menerima tugasnya. Tapi dia menerima bukan secara pasif. Dia menerima dengan proaktif dan berani. Kalau tidak berani, maka dia tidak akan menyelamatkan bayi Yesus dan Maria ke Mesir. Tentu perjalanannya tidak gampang, dia mesti bersembunyi, apalagi lewat padang gurun atau padang batu. Mereka yang sudah pernah pergi ke tanah suci akan tahu bahwa dari Yerusalem, Yudea itu tanah yang gersang, berbatu-batu, padang gurun. Semakin ke selatan ke Mesir, kita melewati itu padang gurun. Ada gunung Sinai dan padang gurun yang luas, yang tidak gampang, berbahaya. Dan ini yang penting, sebagai tanda dari penerimaan yang penuh tentang hidup adalah ini. Dia tidak mencari jalan pintas. Tidak mencari jalan pintas, tapi menghadapi realitas dengan mata terbuka, dan dia menerima tanggung jawab pribadinya dengan penuh. Saya kira ini bagus jadi inspirasi bagi kita. Menjadi seorang yang menerima hidup kita, menerima tugas kita, tanggung jawab kita seperti Santo Yosef, dan kita tidak perlu cari gampang. Kita dengan penuh, dengan hati bulat, menerima dan melaksanakan. Yang kelima, Santo Yosef itu a creative and courageous father. Dia seorang bapa yang berani tapi kreatif. Ini yang saya katakan. Yesus Allah Bapa itu dia waktu dia perintah Santo Yosef dia tidak sediakan semua fasilitas sarana. Tapi untuk melaksanakan misi yang ia emban yang diberikan kepadanya, maka dia mesti kreatif untuk bisa sampai ke Mesir misalnya.
Dia mesti berpikir bagaimana caranya dan mesti berani. Dan Santo Yosef menunjukkan hal itu. Jadi mungkin Santo Yosef terluka secara manusiawi dengan apa yang dia alami. Tapi pertama-tama dia menerima apa yang dia menjadi nasibnya. Dia menerima apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan penerimaan itu adalah proses penyembuhan yang benar. Jadi kalau kita mampu menerima itu personal history kita dan merangkulnya dengan penuh, maka itu akan membuat kita sembuh dalam batin kita. Dan yang paling penting, ada satu unsur lain, aspek lain yang signifikan, itulah creative courage. Keberanian yang kreatif, bukan keberanian yang tidak punya rencana, bukan keberanian yang asal terima saja, tidak. Tapi keberanian yang menciptakan hidup baru, yang menciptakan jalan baru, yang menciptakan membuka pintu baru. Itu dibuat oleh Santo Yosef. Dan karena itu kita kadangkala kita mesti bersyukur bahwa ini creative courage itu muncul terutama pada saat kita mengalami kesulitan. Jadi this emerges especially in the way we deal with difficulties. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, maka kita akan menjadi kreatif. Dan kita ingat Santo Paulus misalnya, dia katakan bahwa memang itu iman kita diuji dalam hidup. Sehingga kita bisa pandang cobaan itu sebagai kesulitan yang kita alami sebagai satu cobaan. Kalau emas itu diuji dengan dibakar, maka kita punya iman diuji dalam hidup kita secara langsung. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, ternyata kesulitan itu bisa membawa kita pada sumber-sumber hidup. Bisa membuat mata kita melihat pintu untuk keselamatan, melihat pintu untuk kehidupan, jalan kehidupan yang baru yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya. Baik, narasi atau cerita kelahiran Kristus dan pengungsian ke Mesir menyiratkan kreativitas penuh keberanian dari Santo Yosef yang melahirkan mukjizat-mukjizat keselamatan. Dan ini kita alami dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya. Ini beberapa waktu yang lalu ada satu frater yang sudah tingkat atas di sini, dia bersharing. Itu ada mukjizat-mukjizat kecil yang dia alami dalam kehidupannya, dalam pembinaannya. Saya kira yang dialami oleh Santo Yosef itu juga yang seperti itu. Mukjizat keselamatan, kehidupan baru, itu bisa kita diberikan kepada kita dalam kreativitas kita menghadapi dan menerima hidup. Baik, yang keenam, saya harap tidak lama lagi. Yang keenam itu, Santo Yosef adalah seorang bapa yang bekerja. Ini beberapa bulan yang lalu, beberapa frater itu akan berangkat ke tempat pastoral, akan menjalani tahun pastoral di pelbagai keuskupan. Ada yang pergi ke Keuskupan Amboina atau di Papua, ada juga yang ke Kalimantan, dan ada dua frater itu anak unit saya, mereka datang pamit dan katakan, "Pastor, apakah ada nasihat untuk kami yang akan turun lapangan praktek pastoral di tempat di paroki di mana kami diutus?" Dan saya katakan satu kata saja, bekerja. Tahun ini kita merayakan sebagai tahun Santo Yosef. Santo Yosef dikenal sebagai pekerja. Maka yang kamu buat, pergi dan bekerja. Seperti Santo Yosef. Santo Yosef adalah pekerja sederhana. Ia seorang tukang kayu yang bekerja untuk nafkah keluarganya. Dari dia, Yesus belajar tentang nilai, martabat, dan sukacita makan dari hasil keringat sendiri. Yesus juga bekerja.
Dan Bapak Ibu mengerti baik apa yang dibuat oleh Santi Yosef ini. Bapak Ibu dalam keluarga bekerja sangat tekun, membanting tulang, bahkan istirahatnya kurang untuk nafkah keluarga. Makan dari hasil keringat sendiri. Yang Bapak Ibu buat tidak sama sekali tidak salah, ikut teladan Santi Yosef. Para pekerja, apapun pekerjaannya, ini mungkin baik kita renungkan secara khusus malam ini. Para pekerja, apapun pekerjaannya sebenarnya adalah kolaborator Allah dalam karya penciptaannya yang terus berlanjut hingga sekarang. Dan saya percaya ini, semua krisis bisa selesai jika kita bekerja. Kalau kita duduk dan tidur, maka krisis akan menelan kita. Selesai. Tapi kalau kita bekerja, maka seperti yang kita lihat tadi, mukjizat-mukjizat keselamatan, mukjizat-mukjizat kecil akan kita lihat dalam hidup kita. Dan ini, martabat seorang bapa bukan terberi, tetapi dibangun dengan bekerja. Ini Santi Yosef dia buat. Nanti katakan dia sebentar. Baik, yang ketujuh, Santi Yosef ini a father in the shadows. Jadi ini satu spiritualitas yang luar biasa bagi kita orang Kristiani. Santi Yosef itu dia diberi peranan sangat besar menjadi bapa dari penyelamat. Paulus ke-6 dia kata Paulus kedua dia katakan the guardian of the Savior. Tapi walaupun dia punya peranan tanggung jawab besar itu, dia bekerja dalam bayang. Dia bukan yang utama. Yang utama ada, itulah Bapa yang lebih besar dari dia, Bapa di sorga. Saint Joseph, a shadow of the heavenly Father. Dia itu gambaran Allah yang di surga. Ketika Yesus yang kecil melihat Yosef yang penuh belas kasih, yang menggendongnya, mengangkatnya, tapi juga membungkuk untuk memberi dia makan, misalnya, maka dia melihat figur dari Heavenly Father, figur dari Bapa di surga. Jadi, dalam relasinya dengan Yesus, Yosef itu sebenarnya adalah Bapa di bumi. Gambaran dari Bapa di surga. Yesus melihat Santi Yosef melihat he watched over Jesus. Dia melihat mengawasinya tiap hari. Dia melindunginya. Dia tidak pernah meninggalkannya untuk pergi sendirian dan tersesat. Bahkan ketika waktu mereka bersiarah ke Yerusalem, kemudian Yesus hilang. Dia tinggal di Yerusalem. Mereka cemas. Mereka pergi. Mereka tidak mau tinggalkan dia hilang mengembara dengan tersesat atau tidak tahu jalan pulang lagi. Dan ini mengingatkan kita pada figur besar, itulah Nabi Musa. Yang ditulis misalnya apa yang dikatakan Nabi Musa dalam kitab Keulangan bab 1 ayat 31. In the wilderness you saw how the Lord your God carried you. Jadi di padang gurun kamu melihat bagaimana Tuhan membawa kamu. Seperti seorang membawa anaknya, menggendongnya di sepanjang jalan pesiarahannya. Bapak Ibu, yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir secara nyata itulah Musa. Dan Musa dia pimpin mereka luar biasa. Dia diberi kuasa, bahkan itu Laut Merah itu dia bisa terbelah karena Musa punya perbuatan. Tapi pada saat semuanya itu, ketika mereka semua sudah mengalami hal-hal yang luar biasa itu, Musa dia katakan, kamu telah melihat bagaimana Tuhan itu menuntun kamu, membawa kamu. Jadi yang utama bagi Musa itu bukan dia. Yang utama adalah Allah sendiri. Dalam
kitab Ulangan, di akhir kitab Ulangan misalnya di sana dikatakan bahwa setelah Musa tidak ada lagi nabi yang luar biasa yang muncul di Israel. Dialah yang paling istimewa. Karena apa? Karena dia bertemu dengan Tuhan dari muka ke muka di atas gunung Sinai. Dia luar biasa besar. Tapi ketika orang Israel sampai di dataran tinggi Moab, sudah mau masuk di tanah terjanji, Musa mati di sana dan kita tidak tahu kuburnya di mana. Dia hilang secara fisik. Tidak tahu di mana. Kalau kita pikirkan baik-baik, bukan main Musa yang begitu besar peranannya, jasanya kepada orang Israel, kemudian sekarang kita hanya kenal namanya. Kita tidak tahu tempatnya di mana. Itu identitas ataupun kualitas seorang perantara yang sejati. Seperti Yosef juga. Dia itu seorang perantara yang sejati antara Allah Bapa dan Yesus. Antara Allah Bapa dan kita. Walaupun dia punya peranan besar, dia hanya kemudian di akhir hidupnya dia hilang dan dia tidak sakit hati. Yang penting Tuhan yang di surga itu dikenal. Bagaimana lewat dia sebagai hambanya Tuhan berkarya. Itu juga bisa jadi spiritualitas kita. Kita bekerja in the shadows, dalam bayang. Sehingga kita tidak akan katakan, oh ini gereja ini jadi besar karena saya punya jasa. Tidak. Kita berpartisipasi, tapi karya sebenarnya ini karya besar dari yang ada di surga, itulah Bapa kita. Baik. Jadi Santo Yosef itu jadi figur dan pengalaman hidup Santo Yosef itu mengatakan hal yang sangat penting ini. Fathers are not born but made. Jadi Bapak itu, status Bapak itu bukan sesuatu yang terberi. Status kebapaan yang sebenarnya, yang sejati adalah status yang dibuat, status yang dikerjakan. Jadi kita tidak akan serta-merta katakan kamu Bapak yang baik ketika kamu punya anak dan kamu telantarkan. Kamu bisa punya anak secara biologis, dan istri kamu bisa melahirkan. Tapi kalau kamu biarkan dan meninggalkan tanggung jawab, maka kita akan dicibir. Kita bukan Bapa yang sebenarnya. Sehingga kita mesti tunjukkan dengan perbuatan. Kita menunjukkan, membangun citra atau martabat kebapaan kita sebagai seperti yang ditunjukkan oleh Santo Yosef. Jadi taking up the responsibility to care for the child. Ini penting. Jadi di mana ketika dan di mana dan kapanpun kita menerima responsibility, tanggung jawab kita untuk kehidupan, untuk kepentingan orang yang lain, pada level tertentu, pada cara tertentu sebenarnya kita sudah menjadi bapa bagi orang yang bersangkutan. Jadi secara biologis Santo Yosef tidak memperanakan Yesus, tetapi ia sungguh menjadi ayah dari Yesus lewat pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai seorang bapa keluarga. Dan ini baik kita resapkan sekali lagi. Bukan hal yang baru, tapi hal yang penting, dan kalau kita resapkan maka akan menjadi terasa baru dan jadi semangat untuk hidup kita ke depannya. Di hari-hari ini apalagi kita mau merayakan pesta Santo Yosef. Dan kita tahu bahwa gereja membutuhkan figur-figur Bapa. Jadi ternyata kalau kita berkarya, kita bekerja untuk kepentingan orang lain, maka terlepas kita ini laki-laki atau perempuan, pekerjaan dan tanggung jawab dan apa yang kita tunjukkan itu menunjukkan sifat kualitas seorang Bapa. Dan ini baiklah kita berterima kasih kepada Santo Yosef atas teladannya, dan kita tahu bahwa Santo Yosef akan melindungi gerejanya, dan dia ingin kita juga berlaku seperti dia, menjadi rahmat bagi gereja, menjadi rahmat bagi
karya keselamatan, menjadi pemelihara karya keselamatan Tuhan pun saat ini di sini, di tempat kita tinggal masing-masing. Jadi, baiklah kita perhatikan dan kita resapkan bahwa soal menjadi bapa ini bukan soal memiliki. Ya. Jadi, in every exercise of our fatherhood, we should always keep in mind that it has nothing to do with possession, but is rather a sign pointing to a greater fatherhood. Jadi, kita ingat bahwa misalnya tadi yang saya sudah katakan, Musa itu dia pada akhirnya dia akan menunjuk Tuhan yang ada di surga sebagai yang menyelenggarakan, yang memimpin orang Israel, yang membawa orang Israel. Juga kita dalam kehidupan kita, saya misalnya waktu kecil saya dengar banyak kali saya dengar ini kata-kata bijaksana ini. Anak adalah anugerah, adalah titipan Tuhan. Nah, kalau dia titipan Tuhan, maka kita sementara menerima rahmat dan kita mesti menuntun rahmat ini, memelihara rahmat ini seperti yang dikehendaki oleh pemberi rahmat. Dan kalau ini diresapi dan diamalkan, maka niscaya gereja Katolik akan tetap kokoh atau akan tetap kuat, pun secara jumlah, pun secara kualitas. Gereja membutuhkan Bapa, figur Bapa. Tapi mungkin lebih pas kita katakan gereja membutuhkan kualitas kebapaan dari setiap anggotanya. Oke. Saya kira ini sudah mau di akhir apa yang hendak saya mau sampaikan untuk Anda. Dan kita mengenal dan menyapa Santo Yosef sebagai seorang yang bersahaja. Dan kesahajaan Santo Yosef itu dirangkum dalam satu paragraf sangat bagus dalam surat apostolik dari Paus. Jadi each one of us can discover in Joseph the man who goes unnoticed, a daily discreet and hidden presence, an intercessor, a support and a guide in times of trouble. Jadi setiap dari kita sekarang kita bisa melihat dalam figur Yosef, figur seorang yang tersembunyi di Nazaret, tapi bijaksana. Kehadirannya, kehidupannya itu tersembunyi, tapi dia bijaksana. Dan dalam figur ini kemudian kita melihat satu peran dari seorang intercessor, seorang perantara, seorang penopang, dan seorang penuntun di waktu susah. Dan karena itu baik kita datang, ite at Yosef, come to Jesus. Mari datang kepada kamu yang sementara mengalami kesulitan. Kamu yang sementara mengalami kesulitan, mari datang kepada Santo Yosef. Jadi Saint Joseph remind us that those who appear hidden or in the shadows can play an incomparable role in the history of salvation. Ini satu poin yang luar biasa orang kita punya Tuhan Allah. Dalam figur Santo Yosef kita kemudian bisa melihat bahwa orang yang figur yang bekerja secara tersembunyi dengan rendah hati atau bekerja dalam bayang-bayang, figur itu memainkan peran yang tidak terbandingkan dalam sejarah keselamatan. Incomparable role. Dan kita bisa meneladani Yosef. Dia seorang yang bersahaja. Dia seorang yang sederhana tetapi punya peranan signifikan, besar, bahkan dikatakan tidak terbandingkan dalam sejarah keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, dan karena itu di tahun Santo Yosef ini, terutama sekarang kita sementara berada di bulan Santo Yosef, bulan Maret, baiklah mari kita sambil mempersiapkan diri kita untuk perayaan Paskah, perayaan besar mulia, kita bertobat bersama Santo Yosef. Dan di akhir presentasi saya, pembicaraan saya mau mengajak kita untuk berdoa.
Kita berdoa seperti yang ditulis oleh Paus Fransiskus dalam suratnya. Saya ada teks bahasa Inggrisnya, tapi saya sudah terjemahkan. Terjemahan ini terjemahan saya sendiri, bukan terjemahan resmi. Tapi bisa dipakai kalau berkenan. Dan saya ajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa ikut berdoa tanpa mengaktifkan mic Anda. Mari kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai perawan Maria yang terberkati, kepadamu Tuhan mempercayakan putra tunggalnya. Padamu Maria meletakkan kepercayaannya. Dalam pendampinganmu Kristus menjelma menjadi manusia. Santo Yosef yang terberkati, kepada kami juga tunjukkanlah dirimu sebagai seorang ayah dan tuntunlah kami di jalan hidup kami. Mohonkanlah bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, dan belalah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.